Jadi Adul ini bertanya gimana kalau ada teman yang nggak mau diajak sholat, ya. Giliran diajak main game HP, semangat nggak? Semangat, Bo. Kalau main semangat. Oh, kalau Adul nggak main HP, alhamdulillah bagus. Ya. Jadi Adul nanya, ini ada teman kalau diajak main game nomor 1, kalau diajak sholat nomor 10 atau nomor 20, entar-entaran. Iya. Gambarannya begini, ketika diajak sholat semangat, maka temannya mau masuk surga bareng-bareng. Iya. Kalau Adul punya teman sholat, yuk, ayo berangkat. Iya. Ayo berangkat, berarti temannya mau diajak masuk surga. Tapi kalau misalkan ayo sholat yuk, ntar dulu nanggung main gamenya. Sholat yuk, ntar dulu nanggung lagi duduk capek istirahat segala macam. Berarti temennya nggak mau diajak masuk surga. Pilihannya, coba Adul pilihannya. Kalau nggak masuk surga berarti masuk neraka. Lebih enak mana? Enak surga. Bilang sama temennya, mau surga apa neraka? Ya. Iya, kalau mau masuk surga maka mau diajak sholat. Tapi kalau ada temen yang sudah berkali-kali diajak sholat nggak mau, kalau bisa sedikit-sedikit kita jauhin. Kenapa? Khawatirnya membawa pengaruh buruk pada kita. Boleh kita temenin tapi ada batasannya. Aska ini punya teman, ketika bertemu dengan gurunya dia hormat, dia salaman tapi mengharapkan imbalan. Ya. Kalau ketemu guru A suka dikasih makanan, dia salaman. Kalau ketemu guru B pernah salaman nggak dikasih makanan, dia kabur kalau ngeliat guru B. Ya. Ada guru A, oh gurunya royal, dia salaman dikasih makanan, semangat. Kalau ngeliat guru apa sih disamperin? Ngelihat gurunya di jalan, di rumah apa sih samperin? Apa? Setiap salaman dikasih imbalan, dikasih makanan. Tapi ada ketemu guru B, salim sekali dibiarin, salim 2 kali dibiarin. Ini sifat yang kurang baik atau sifat yang buruk, mengharapkan imbalan. Kalau kita hormat sama guru, ya, maka jangan mengharapkan imbalan. Salim, dengan kita salim sama guru, hormat sama guru, kita insya Allah belajarnya gampang, belajarnya mudah. Ada kalau ngelihat guru matematika itu muka kita udah cemberut, dampaknya adalah belajar matematika susah. Kalau ngelihat guru penjas semangat, belajarnya gampang. Nah itu, kasih tahu temennya jangan diulangin. Kalau memang hormat sama guru, hormat aja. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak apa-apa. Ya. Saya kan waktu itu punya teman, dia suka ngatain saya sama yang lain, munafik, kafir, terus apalah segala macam. Kita katain balik, dia nggak terima. Ya dia yang duluan ngatain, tapi giliran kita balas dia nggak terima. Gitu. Oke. Jadi gimana kalau ada orang yang suka jahilin kita, dijahilin balik, dia ngamuk gitu ya. Iya. Orang sering ngatain temennya, giliran dikatain baik malah ngamuk. Nah, ini sifat yang kurang bagus. Baiknya gimana? Baiknya adalah kita harus menjaga omongan. Ada salah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, orang muslim adalah orang yang menjadi aman atau menjadi selamat orang-orang di sekitarnya dengan sebab tangan dan lisannya. Artinya, contoh misalkan Caca di sekolah,
Ya, dengan ada Caca di sekolah, Caca nggak pernah ngejek orang lain, nggak pernah ngisengin orang lain, maka orang teman-temannya Caca nyaman sama Caca. Ya, maka orang Islam adalah harus menjaga mulut lisannya dan menjaga perilakunya. Ketika ada orang yang tersakiti dengan lisan kita, maka yang tadi pertama, kita harus meminta maaf. Kalau ada dipanggil diledekin, tiba-tiba teman kita rambutnya botak, terus kita katain tak tak botak gitu ya. Terus dia kesel, maka itu kita menyakiti hatinya. Harus kita minta maaf. Ya, harus minta maaf. Itu. Lalu yang kedua, ada yang jahilin, ada yang ngatain, ada yang ngeledekin. Pertama, ngeledekin teman kita, kalau sifatnya bercanda nggak apa-apa. Ada yang jahilin, terus kita balas. Nah, harusnya adalah ketika dijahilin sama orang, balasnya adalah kebaikan. Apain? Doain. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya dapat hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya dapat hidayah, dapat petunjuk, ya. Jadi jangan malah dibalas, ya. Oke. Ya, ini terkait dengan pertemanan. Nih, adik-adik yang solehah, ada yang soleh, pasti punya teman dekat, best friend, bestie, ya. Pasti punya teman dekat. Ada juga biasanya yang kelompok-kelompokan. Oh, si fulan bareng mainnya. Giliran si fulana bareng mainnya. Nah, ini nggak mau gabung. Nah, oke. Jadi begini, ketika berteman maka pentingnya akhlakul karimah. Ketika berteman kita juga harus menggunakan akhlakul karimah, berteman dengan berbaik-baik, ya, berteman dengan perilaku yang baik. Kalau dari awal sudah tidak menggunakan akhlakul karimah, maka yang muncul adalah permusuhan atau pertengkaran. Nah, ini kurang bagus. Ketika muncul pertengkaran masalah A, maka timbul lagi masalah B, C, dan seterusnya. Maka yang penting adalah diri kita berbuat baik kepada orang lain. Itu yang penting. Masalah orang lain berbuat baik atau buruk sama kita itu bukan masalah. Yang penting adalah kita berbuat baik. Ketika kita sudah berbuat baik kepada orang lain, maka secara tidak langsung, sedikit demi sedikit, orang itu pun akan tersentuh. Oh, dia baik sama saya juga baik deh. Ini pertanyaannya agak unik. Ya. Jadi kalau menguap itu, tahu nguap kan? Ngantuk gitu ya. Mulutnya dibuka lebar-lebar, biasanya keluar suara oh gitu-gitu. Ya. Kalau menguap itu ada yang mengatakan kalau menguap itu setan pada masuk. Ya, ketika buka mulut lebar-lebar setan pada masuk. Ya. Maka dianjurkan ketika menguap menutup mulutnya ditutup. Ya. Lalu baca astagfirullahalazim. Nah, kalau kita nguap katanya setan masuk. Gimana kalau nguapnya di masjid di musola? Masuk nggak tuh setannya? Ya. Gimana? Nah, maka jawabannya adalah setan itu ada di mana-mana tanpa kita lihat. Bisa aja ada di dalam masjid. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setan itu adalah manusia yang memiliki perilaku buruk. Ya. Jadi gimana caranya? Ya mau di masjid, mau di musola, mau di rumah, mau di jalan, kalau nguap mulutnya ditutup. Itu termasuk adab yang baik, perilaku yang baik. Begitu pula ketika waktu sholat, udah takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ngantuk nguap, dianjurkan mulutnya ditutup.